Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2648 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar pola pelayanan Rasul Paulus, saya menangkap ada dua misi pelayanan Rasul Paulus yang dia jalankan. Misi pertama, misi Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Kemanapun Tuhan bawa Rasul Paulus, dia memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, baik yang ada di rumah-rumah ibadat maupun di pasar, di khalayak umum. Rasul Paulus menjalankan misi Tuhan dengan cara memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Dan misi yang kedua, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap, Rasul Paulus menjalankan misi kemanusiaan. Amin. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang kudus yang hidup susah di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kenapa Rasul Paulus masih mau membantu orang-orang kudus di Yerusalem. Siapa mereka orang-orang kudus yang dimaksudkan Rasul Paulus? Mereka adalah orang-orang yang khusus melayani di bait suci. Mereka adalah keturunan Harun. Keturunan Harun ini dari anaknya terus beranak pinak, mereka ditugaskan di bait suci sebagai imam-imam kepala. Dan suku Lewi. Suku Lewi ini mereka adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di bait suci dalam konteks mereka membantu pelayanan para imam tadi. Mereka ada di ring satu bait suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merekalah yang disebut orang-orang kudus di Yerusalem. Kenapa mereka perlu dibantu? Karena pada saat itu terjadi kesulitan ekonomi yang luar biasa dialami oleh para imam. Dikarenakan terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi yang menyebabkan 12 suku Israel tersebar, yang menyebabkan
11 suku Israel tidak menjalankan kewajiban mereka. Apa kewajiban 11 suku Israel? Mereka harus menyisihkan 1/10 untuk siapa? Untuk suku Lewi. Untuk orang-orang yang melayani di bait suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dari 12 suku Israel, hanya satu suku yang tidak mendapat tanah pusaka. Hanya suku Lewi yang tidak mendapat tanah pusaka, dan 11 suku yang mendapat tanah pusaka itu, mereka memiliki kewajiban untuk menyisihkan 1/10 dari hasil yang mereka dapatkan di tanah pusaka itu. Mereka harus berikan kepada suku Lewi. Nah, karena terjadi peristiwa pada saat itu yang menyebabkan 11 suku ini tidak menjalankan kewajiban mereka, membuat orang-orang yang dikhususkan untuk melayani di bait suci, akhirnya mereka mencari sampingan, meninggalkan pelayanan yang penting, yang membuat mereka mengabaikan panggilan mereka. Ini yang membuat Rasul Paulus melihat bahwa mereka perlu dibantu supaya apa? Mereka fokus melayani Tuhan, melayani di tengah-tengah umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini bahwa Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita, orang-orang kudus ini, betul mereka bukan orang Kristen. Mereka masih orang Yahudi, tetapi mereka perlu dibantu. Saudara, inilah yang membuat Rasul Paulus merasa terpanggil untuk membantu orang-orang kudus di Yerusalem. Kenapa kita harus membantu orang-orang kudus di Yerusalem? Ini yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, karena kita gereja Tuhan berhutang kepada orang Yahudi. Gereja berhutang kepada orang Yahudi, berhutang historis. Saudara lihat dalam Alkitab, sejarah dari penciptaan sampai mereka dibuang, lalu mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Saudara, sampai pada cerita Nabi dan kedatangan Yesus di perjanjian baru, saudara, itu cerita atau historis yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kita berhutang historis kepada mereka. Kita juga berhutang spiritual mereka. Cara mereka berdoa, cara mereka beribadah. Saudara, kita meniru mereka. Kita juga berhutang teologis. Mereka percaya kepada satu Allah, monoteisme. Begitu juga dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja berhutang kepada orang-orang Yahudi. Saudara, Yesus adalah orang Yahudi. 12 murid juga orang Yahudi. Kitab suci umat Kristen dalam perjanjian lama disebut Tanakh, itu milik orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cara kita berdoa, beribadah, itu persis tradisi orang-orang Yahudi yang kita adopsi. Kita berhutang kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita berhutang kepada mereka, makanya kita harus memberikan bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Saudara, kita kembali ke Roma pasal 15 ayat 24 dan ayat 25. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab
jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, karena kita berhutang, ya kita harus mensupport mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bantuan gereja kepada orang Yahudi itu nanti terhenti di zaman Luther. Lutherlah yang membuat hubungan gereja dengan Yerusalem terjadi gap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan membahas itu. Karena kita tahu kenapa terjadi Hitler membunuh orang-orang Yahudi. Karena buku yang ditulis oleh Martin Luther. Di lain sisi, kita menghormati Martin Luther sebagai tokoh reformasi gereja. Tapi dia juga manusia biasa. Dia juga membuat satu kesalahan. Dia menulis buku yang berjudul Kebohongan Orang Yahudi. Yang dibaca oleh Adolf Hitler, yang membuat dia sangat-sangat benci kepada orang-orang Yahudi. Makanya dia melakukan Holocaust, membunuh begitu banyak orang-orang Yahudi. Karena dia menganggap orang Yahudi ini orang jahat. Orang Yahudi ini membunuh Yesus. Membuat satu kebencian yang luar biasa pada orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita padahal sangat-sangat berhutang kepada mereka, orang-orang Yahudi. Oleh karena itu saudara, kita punya kewajiban untuk memberkati mereka dengan harta duniawi kita. Karena apa? Kita sudah mendapat berkat rohani dari orang-orang Yahudi. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus membantu orang-orang kudus di Yerusalem? Yang kedua, karena kita sudah diberkati oleh pengajaran dari Sion Yerusalem. Karena kita sudah diberkati, sudah selayaknya saudara dan saya memberkati. Amin. Mika 4 ayat 2 berkata, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Haleluya. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, bukankah kita sedang mendapat pengajaran dari Sion? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah diberkati, rohani saudara sudah diberkati, jasmani saudara diberkati, karena pengajaran firman Tuhan, sudah selayaknya saudara jadi berkat buat orang-orang kudus di Yerusalem. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara diberkati Tuhan, lalu saudara pergi ke Israel, jangan hanya tur saudara. Saudara juga harus memberkati orang-orang kudus di Yerusalem dengan pemberian saudara. Amin. Jangan hanya ikut tur, saudara harus memberkati. Amin. Karena sudah diberkati. Alasan Tuhan memberkati kita supaya kita jadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Rasul Paulus mengajar kita harus mempersiapkan pemberian kita dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara suatu saat nanti pergi ke Yerusalem, ke Israel, saudara persiapkan persembahan khusus untuk orang-orang kudus. Dan saudara akan melihat cara Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Memang saya belum pergi ke Israel, tapi saya percaya satu saat saya pasti pergi ke sana. Saudara, saya pernah menitip, saudara, karena saya paham firman Tuhan ini, waktu teman saya berangkat ke sana, saya titip. Saya mau memberkati orang-orang kudus di sana. Dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Saya sudah rasakan, saya sudah alami. Dan ini sangat-sangat luar biasa fantastis. Tuhan memberkati. Amin. Ketika saudara memberkati orang-orang kudus di Yerusalem, saudara pasti diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kenapa kita harus membantu orang-orang kudus
di Yerusalem, karena ketika kita membantu orang-orang kudus, kita pasti diberkati. Amin. Tadi saya bilang, kita pasti diberkati dengan luar biasa. Saya sudah pernah alami. Dan saya yakin dan percaya itu bukan kebetulan. Kalau Tuhan memberkati saya dengan luar biasa, ketika saya membantu orang kudus, padahal nggak banyak, saudara, nggak banyak. Tapi entah kenapa Tuhan gerakan, saya kasih, saya diberkati dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya memberkati dengan pemberian, dengan harta duniawi kita untuk orang-orang kudus di Yerusalem, kita akan menerima berkat Tuhan. Siap-siap diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar. Kenapa kita harus membantu orang-orang kudus di Yerusalem? Yang pertama, karena kita gereja Tuhan berhutang kepada orang-orang Yahudi. Yang kedua, karena kita sudah diberkati oleh pengajaran dari Sion Yerusalem. Yang ketiga, karena ketika kita membantu orang-orang kudus, sudah pasti kita diberkati dengan luar biasa. Amin. Saudara mau diberkati? Bantu orang-orang kudus di Yerusalem. Kalau saudara tidak dapat membantu dengan harta duniawi saudara, jangan nyinyir, bawa dalam doa. Kalau saudara tidak dapat membantu dengan harta benda, bawa mereka dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.